Halo, saya adalah Pak Rizky. Apa kalian tahu akan belajar apa kita hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang mikroorganisme, khususnya bakteri dan virus. Kalian pasti pernah mendengar istilah bakteri dan virus kan? Apalagi saat ini dunia sedang dihebohkan oleh wabah virus corona. Tapi apa kalian bisa membedakan yang mana virus dan yang mana bakteri? Mari kita cari tahu. Bakteri merupakan kelompok makhluk hidup bersel tunggal yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk melihatnya harus menggunakan bantuan mikroskop. Sedangkan virus merupakan parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Sama seperti bakteri, kita juga membutuhkan bantuan mikroskop untuk melihatnya. Mikroskop yang digunakan untuk melihat virus yaitu mikroskop elektron. Beberapa perbedaan bakteri dan virus. Ukuran. Bakteri memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer. Sedangkan virus memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, yaitu 0,02 sampai 0,3 mikrometer. Bahkan bisa mencapai 100 kali lebih kecil dibanding bakteri. Dan saking kecilnya, virus bisa menginfeksi bakteri loh. Struktur tubuh. Bakteri memiliki organ yang cukup lengkap, mulai dari kapsul, mesosom, sitoplasma, flagella, ribosom, membran plasma, DNA, dinding sel, dan pilus. Virus terdiri dari komponen kapsid, DNA, selubung ekor, serabut ekor, jarum penusuk, lempeng dasar, dan leher. Virus hanya memiliki materi genetik berupa asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Cara reproduksi. Bakteri dan virus tersebar di mana-mana, bahkan bisa menempel pada benda yang kita temui sehari-hari. Bakteri dan virus mudah sekali berpindah dan berkembang biak. Karena memiliki struktur tubuh yang lengkap, bakteri bisa berkembang biak secara mandiri dengan cara membelah diri. Berbeda dengan bakteri, virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus membutuhkan sel inang untuk melakukan reproduksi. Virus-virus baru akan keluar dari sel inang untuk mencari sel sehat baru. Cara penanganan. Sebenarnya, tubuh kita memiliki pertahanan diri yang cukup rumit. Singkatnya, sistem imun melalui antibodi akan melawan semua bakteri yang menyebabkan kita sakit. Namun, saat jumlahnya sudah semakin banyak, tubuh kita sudah tidak mampu lagi melawannya. Saat infeksi sudah sangat parah, kita membutuhkan antibiotik. Ya, antibiotik membunuh semua bakteri dalam tubuh kita. Namun, penggunaan antibiotik harus di bawah pengawasan dokter, karena bukan hanya bakteri merugikan saja yang mati, tapi juga bakteri baik di dalam tubuh kita. Sama seperti bakteri, tubuh kita juga bisa membunuh virus. Namun biasanya virus sulit dideteksi oleh tubuh kita, karena bersembunyi di dalam sel kita sendiri. Saat infeksi virus sudah semakin parah, kita tidak bisa menggunakan antibiotik seperti yang kita lakukan pada bakteri. Karena virus sama sekali tidak terpengaruh oleh antibiotik. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan antiviral. Antiviral merupakan obat yang secara spesifik digunakan untuk mengobati infeksi virus. Kebanyakan antiviral digunakan untuk infeksi virus yang spesifik saja. Jadi, tidak semua virus bisa diatasi oleh antiviral.
Antiviral tidak dapat membunuh virus, tetapi hanya menghambat virus untuk masuk ke dalam sel untuk bereplikasi. Sayangnya, tidak semua jenis virus ada antiviralnya, dan mengembangkan obat antiviral juga sangat sulit. Untuk pencegahan, kita bisa menggunakan vaksin. Vaksin adalah produk yang diberikan melalui suntikan, oral, atau semprot untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin ada banyak jenis, salah satu jenisnya adalah menggunakan virus yang dilemahkan. Prosesnya, virus akan dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Proses ini disebut vaksinasi. Di dalam tubuh manusia, vaksin membantu sistem kekebalan tubuh kita menemukan virus yang bersembunyi. Vaksin bekerja pada virus sesuai dengan vaksinnya. Setelah divaksin, tubuh akan kebal pada serangan virus. Oh iya, vaksin juga bisa dilakukan untuk mencegah infeksi oleh bakteri. Vaksin dibuat khusus untuk virus atau bakteri tertentu. Jadi, tidak semua virus atau bakteri dapat dicegah oleh satu jenis vaksin. Contohnya, vaksin COVID-19 hanya bisa menangkal virus COVID-19 saja. Nah, tadi merupakan beberapa perbedaan antara bakteri dan virus. Tips mencegah penyebaran COVID-19. Cuci tangan dengan sabun sesering mungkin, karena di tangan kita banyak sekali bakteri dan virus. Lakukan social distancing atau menjaga jarak pada semua orang, terlebih orang yang sedang sakit. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut jika tanganmu sedang kotor. Gunakan tisu atau siku bagian dalam saat batuk atau bersin. Jika kamu sedang demam, batuk, dan sulit bernafas, segera hubungi dokter. Dan yang paling penting adalah tetap di rumah, jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Sekian materi hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya.